Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LK5 ini yaitu tentang media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya akan menayangkan media pembelajaran untuk fase C kelas 5 pembelajaran 2 yang akan ditayangkan oleh Nur Wahidah. Untuk media pembelajaran yang akan disampaikan adalah kelas 5, yaitu tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Maha Mematikan. Allah telah berfirman bahwa setiap yang bernyawa akan mati. Kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kekal selamanya. Dan yang memberi kehidupan makhluknya. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, ya artinya Maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri sendiri selamanya tanpa meminta bantuan makhluknya. Yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya Maha Esa. Yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, dalam Asmaul Husna itu, aku ingin menjadi terpuji di hadapan Allah untuk kehidupan manusia. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit Maha Mematikan. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, tidak ada yang bisa menolaknya kematian. Yang kedua adalah Al-Hayyu, Maha Hidup. Allah yang memberi nyawa, rezeki. Oleh karena itu, hidup atau mati ada pada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Contohnya, hidup manusia tidak bergantung kepada orang lain. Hidup itu harus mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya adalah Maha Esa, yaitu Maha Tunggal yang tetap menyendiri, tiada sekutu baginya. Allah mandiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Allah memberikan pelajaran kepada kita agar jangan selalu menggantungkan diri kepada orang lain dalam situasi dan kondisi apapun. B adalah mengenal kitab-kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah manusia itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136, disebutkan bahwa Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitabnya itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Nama-nama kitab tersebut adalah, yang satu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, diturunkan di Israel menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Zabur.
Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 Masehi di tanah Kanan. Masih tetap nama-nama kitab Allah, yaitu kitab yang selanjutnya, kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil artinya kabar selamat, pelajaran baru atau kabar gembira. Yang keempat adalah kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dinamakan Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Turunnya Al-Quran ketika pertama kali Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau utusan Allah. Baik, yang dapat kita pelajari dari kitab-kitab Allah itu adalah membawa ajaran yang terpuji bagi makhluk hidup di dunia ini. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk bagi manusia untuk berperilaku. Perilaku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku terhadap semua manusia, berperilaku terhadap hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku dan adab untuk diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari media pembelajaran ini di kelas 5. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.